Plexers di film di sini. Nah, di video ini saya akan mereview One Piece chapter terbaru, yaitu di chapter 975 yang berjudul Rencana Kinemon. Walaupun kita tahu ini adalah bukan dari Rencana Kinemon. Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja wadaw. Nah, seperti biasa sebelum video ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya, agar video review Nomi langsung muncul di HP kalian. Serta pastikan kalian menonton video ini sampai habis agar tidak ada informasi yang miss atau terlewat. Nah, jadi seperti biasa kita akan mereview chapter ini dari cover story. Ternyata sepertinya Chiffon terkena virus corona. Percaya virus germ-germ yang sebelumnya melanda di Dressrosa akibat ulah seorang bajak laut juga. Jadi dari judulnya bahkan dikatakan Chiffon tidak mengenali Gotti. Wow, sepertinya ini akan menjadi story yang menarik dari cover story-nya BG dan juga Gotti. Nah, kita langsung masuk ke chapter ini. Terjawab sudah, ternyata yang terkapar di samping Kanjuro di chapter lalu adalah Shinobu. Namun dia bukan pingsan, melainkan dia hanya dibuat tidak dapat bergerak oleh ular-ular gambaran Kanjuro. Dan benar saja informasi baru tidak sampai ke telinga dari Kanjuro ini. Dan benar pula, Sunny tidak akan mungkin hancur oleh ledakan kecil seperti itu. Kayu Adam gitu loh. Oh, akhirnya di sini kita melihat seluruh kru dari Luffy berada di kapal Tawasan Sunny. Dan kita pun bahkan melihat outfit mereka semua luar biasa. Dimana Chopper, Franky, dan juga di sini kita melihat Zeus menggunakan Kabuto. Menurut saya Zeus ini sudah dapat menjadi nakama ke-10 buat Luffy karena kekuatannya pun luar biasa. Nah, dimana Nami dan Robin dia menjadi Kunoichi cuan, dan tersisanya trio monster saja yang menggunakan outfit keren dan tidak ada hubungannya dengan ninja atau samurai apapun. Kita bahkan melihat outfit dari Sanji ini yang memang klasik, yang menurut saya dia adalah seseorang yang modis. Untuk Luffy menurut saya cukup keren, dia menggunakan jubah, dan Zoro dia menggunakan outfitnya seperti biasa. Kalau tidak salah itu outfit yang Zoro gunakan ketika awal mula dari time skip. Nah, jadi sepertinya aliansi dari Yonkou ini belum terdengar ke pihak aliansi. Kenapa? Karena terlihat semua orang begitu kaget ketika mendengar Big Mom dan juga Kaido beraliansi. Itu adalah sesuatu yang sangatlah wajar. Tapi mereka tetap tidak peduli dan menghajar kapal-kapal dari Yonkou Kaido itu. Memang best trio dari Wars Generation ini tidak akan pernah pikir panjang, sama seperti Luffy. Nah, ngomong-ngomong, kalian bisa melihat segimana udara ekstrim dan gelombang yang sangat besar di sekitaran kapal mereka. Karena ketiga kapal dari Kid, Lau, dan Luffy aja terlihat kecil dibandingkan dengan ombak-ombak yang ada di sana. Dan terjadi lagi. Akhirnya ketiga orang egois ini yang pingin semuanya sendiri langsung terbang ke pihak musuh. Sepertinya Kid benar-benar bisa memanfaatkan magnet di alam hingga dia bisa terbang sampai seperti itu. Mungkin kalian bisa perhatikan ketika dia sampai di kapal musuh, Kid seperti terbang untuk sampai ke kapal musuhnya. Dimana kita melihat Lau hanya menggunakan roomnya, dan Luffy dia menggunakan tangannya yang sebagai karet untuk sampai. Dan begitulah dalam sekejap satu kapal hancur. Walaupun cukup lebay mungkin menurut saya, Luffy harus menggunakan gear 4-nya untuk menghancurkan itu. Mungkin sama seperti ketika di Sabondi Archipelago. Luffy menggunakan gear 3-nya, tapi mungkin bedanya di sini kita tidak melihat after effect dari gear 4 Luffy. Karena di Sabondi Archipelago kita melihat Luffy yang berubah menjadi kecil dan langsung dikomentari oleh kedua orang ini, yaitu Lau dan juga Kid. Dan di sini Luffy sepertinya sudah bisa mengontrol dari gear 4-nya. Wow. Dan akhirnya kemunculan dari Kyushiro the Sleepy. Bentar. Coba kasih saya nafas di sini karena ini akan menjadi chapter yang luar biasa gila. Nah, pertama, kemunculan Kyushiro, dengan mudahnya dia dapat menebas kapal galion sebesar itu tanpa effort sedikit pun. Dan benar saja pasti akan diperlihatkan panel tentang Zoro yang mengomentarinya, karena kita pun tahu Zoro dan Kyushiro pernah clash sedikit ketika Kyushiro melindungi Orochi. Bahkan di sini Asuro yang dikenal sangat hebat pun mengakui bahwa Kyushiro yang dia tidak tahu itu adalah Denjiro tahu cara menggunakan pedang, yang berarti dia adalah seseorang yang sangat hebat. Dan saya pun yakin akan hal itu. Dan situlah akhirnya Denjiro langsung mengatakan ke intinya, dia akan join dengan pihak pemberontakan ke Onigashima dengan 200 orang di kapalnya, yaitu dari keluarga Yakuza. Dia pun menjelaskan dengan cara yang dramatis menurut saya, karena dia menceritakan dari kisah Mountain God Incident yang terjadi 40 tahun yang lalu, dimana hanya Oden dan Denjiro lah yang mengetahui bahwa kejadian atau insiden itu awalnya adalah ulah dari Kinemon yang mencuri babi pada saat itu.
Dan Kinemon yang menyadari itu, sepertinya dia menyadari bahwa ini adalah Denjiro. Karena dia pun langsung berteriak, apakah kau Denjiro? Dan ternyata Denjiro yang masih bocah pada saat itu pun ternyata dia sudah menaruh respect kepada Kinemon. Selain juga terhadap lordnya, yaitu Kozuki Oden, yang sudah jelas. Dan ternyata prediksi kita semua tentang Kyoshiro yang berpura-pura untuk menghindari pengkhianat, karena dia pun sudah mengetahui ada pengkhianat di pihak Orochi pun benar. Yang berarti dia mengetahui semua tentang pengkhianat alias si Kanjiro ini dari awal. Dan dia tetap memainkan perannya sebagai musuh, di mana Kanjuro memainkan perannya sebagai teman di pihak Red Scabbard. Mungkin cukup persis seperti drama kabuki yang menjadi konsep cerita Wano Kuni ini. Karena selain Wano Kuni ini memiliki Act 1, Act 2, dan Act 3, persis seperti dari kabuki, dia pun memainkan karakter-karakter dan peran-peran yang ada di dalam drama kabuki ini. Yang luar biasa Oda jika dia mengambil referensi dari dunia nyata. Karena mungkin cerita di sini pun cukup mirip dengan cerita ketika Doflamingo, di mana Corazon menjadi mata-mata dari pihak Angkatan Laut, dan Vergo dia menjadi mata-mata di pihak Dofla. Mungkin untuk di sini adalah di pihak aliansi musuh dan di pihak aliansi Luffy. Dan benar saja seperti prediksi saya di review sebelumnya, bahwa yang akan melengkapi Kinemon membutuhkan 5.000 orang ini adalah Kyoshiro, atau mungkin kita tahu dia adalah Denjiro. Dan walaupun tidak sepenuhnya benar, karena dia hanya membawa 200 orang, tetapi dia membebaskan tahanan di Rasetsu yang tepat jumlahnya 1.000 orang seperti perkataan dari Sanji. Dan inilah yang keren parah, sekaligus tolol parah, dimana Denjiro yang kita kenal sangatlah pintar, akhirnya menunjukkan kepintarannya dan memanfaatkan ketololan sahabatnya, yaitu Kinemon, untuk menipu semua musuhnya. Nah, jadi pertama, 2 garis yang dibuat dari perut ular itu sebenarnya bukanlah merubah lokasi dari Port Habu menjadi Tokage yang Kinemon katakan sebelumnya. Nah, kebodohan Kinemon inilah yang ternyata berguna. Dia bilang didain musik ke semua orang untuk menambahkan 2 garis di perut ular tersebut, dimana semua orang sudah mengirai dengan benar, hanya Kinemon lah yang mengiranya bahwa perubahan dari kata-kata itu adalah perubahan ke pelabuhan Tokage. Makanya di sini Denjiro berkata hanya orang-orang terdekatnya saja yang diberitahu tentang hal itu. Dan disitu pula lah Denjiro respect sangat tinggi dengan taktik dari Kinemon. Padahal kita tahu Kinemon sendiri tidak mengerti apa-apa. Tolol memang ya. Nah, jadi buat kalian juga yang sebenarnya tidak mengerti, awalnya itu perkataannya adalah Port Habu, atau mungkin lebih lengkapnya Habu Minato. Nah, jadi dengan diberi 2 garis di perut itu, berarti kita menghilangkan kata-kata di tengahnya. Dan yang diambil adalah kata-kata Bu dan Mina ini. Maka ketika Bu dan Mina ini dipotong, berubah menjadi Hato. Di mana Hato ini dalam bahasa Jepang, dia adalah sebuah docks atau sebuah dermaga. Nah, kebetulan saya pernah membahas dermaga ini di video review saya tentang chapter itu, di mana kita diperlihatkan dermaga yang sudah rusak dan tidak terurus ketika Orochi akan pergi ke Onigashima. Dan ternyata ketika Orochi pergi, para aliansi dari pemberontak ini ternyata sudah berada di sana dan bersembunyi di reruntuhan dermaga itu. Dan akhirnya datanglah seluruh aliansi yang sudah bersiap berperang di Onigashima dengan jumlah 5.400 orang. Apakah ada yang aneh dengan angkanya? Apakah mungkin akan bagus jika ditambah 5.600 biar pas menjadi 11.000? Menarik. Nah, jadi apakah mungkin 5.600 ini adalah bagian dari Mugiwara Grand Fleet? Karena kita tahu jumlah dari Mugiwara Grand Fleet ini sejumlah 5.600 orang. Maka pas jika begitu akan bertotal 11.000. Maka jika benar, wow sekali Oda ini memainkan angka seperti biasanya. Jadi kita akan menutup review ini dengan full respect kepada Kinemon, beserta 3 kalimat luar biasa dari Denjiro ke sahabat pertamanya dengan Kozuki Oden. Pertama, however Kin, I expected nothing less from you. Mungkin dapat kita artikan, memang ini adalah yang diharapkan dari seseorang sepertimu. Dan yang kedua, however you were aware that Orochi had a spy in the area. Dimana di sini dikatakan oleh Denjiro bahwa Kinemon sudah aware atau sudah mengetahui bahwa Orochi mempunyai mata-mata di pihak Red Scabbard ini. Dan yang ketiga, Kin, you are our chief, you deserve respect. Dan Kanjiro pun yang merasa dihianati oleh kepintaran Kinemon, kepintaran dalam tanda kutip, Kinemon, you bastard, sialan kau Kinemon. Nah, jadi akhirnya kita akan balas dari semua kata-kata ini oleh muka ganteng dari Kinemon, yang dia pun berkata sendiri, oh ternyata seharusnya dibaca Hato ya, bukan Tokage. Hahaha, memang bodoh sih Kinemon ini. Tapi kebodohannya mengubah aliansi ini menjadi menang seperti sekarang. Seperti biasa, luar biasa memang ketika Oda memainkan kata-kata, dimana kita semua tidak akan sadar dan mungkin akan terlihat konyol dan bodoh, namun sangat efektif untuk menjungkir balikan rencana musuh, seperti di arc Wano Kuni ini. Siapa yang sadar bahwa Kinemon yang bodoh itu
akhirnya memanfaatkan aliansi yang lain yang orang-orangnya pintar dan menipu pihak Unreached Kabard yang bersamanya, yaitu Kanjuro. Mungkin sekian untuk review singkat dari chapter ini. Mungkin kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian tentang chapter yang kocak sekaligus luar biasa ini di kolom komentar di bawah. Overall, karena ini chapter yang keren, akan saya kasih nilai 10 dari skala 10. Mantap jos. Dan seperti biasa, like aja video ini kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ini ke teman kalian. Gue Devi pamit, and I'll see you guys next time.